Lalu kalau not ini ya mungkin tidak. Yang not ini kadang-kadang merupakan suatu kesalahan, kadang-kadang tidak, ya kan? Tapi kalau merah ini jelas ada yang salah. Baik. Ya, ada error. Kalau misalnya masih ada, Kembali lagi ke kodenya. tapi Ya. keluar Pak. Iya, tapi bisa jadi kalau misalnya keluar, kalau ada error, nah itu mungkin bisa jadi keluar sesuatu yang salah. Ya, jadi harus dibersihkan dulu. Jadi harus errornya harus tidak ada. Ya. Kecuali kalau nanti pada akhirnya kita tahu itu bukan sesuatu yang prinsip, ya, yang sesuatu yang bisa mengubah hasil analisis itu mungkin juga. Tapi pada umumnya error itu harus kita bersihkan. Kalau warning pada warning, sebagian warning tidak bermasalah, ya kan? Tapi ada juga warning yang bermasalah seperti tadi. Kalau yang tadi yang substitute tab for space yang tidak membuat output itu mungkin hanya warning juga ya. Tapi warningnya bisa menyebabkan hasilnya tidak keluar atau keluarnya salah. Ya, jadi warning dilihat saja, ya kan? Dan dilihat ini kan warningnya apa di sini, ya kan? Warningnya ini adalah memberitahu data kita ada 192 baris 12 kolom, ya kan? Kemudian kita lihat prosedur print, ya kelihatannya, ya, jadi dibaca saja warningnya itu dan kelihatan ada sesuatu yang mencurigakan atau tidak. Ya. Kalau kita tidak tahu ini mencurigakan atau tidak gimana? Ya. Ya, perlu dicari tahu. Ya. Baik, kita baca outputnya, ya. Atau saya jelaskan dulu programnya. Iya Pak. Ya. Clear output dan log ini seperti untuk bersih-bersih, ya, untuk bersih-bersih. Tapi sebenarnya di satu folder ini tidak perlu bersih-bersih karena setiap aliran otomatis dibersihkan, saya kira. Ya. Tapi kalau di SAS yang diinstal, ya, ini biasanya saya tulis ini untuk bersih-bersih. Kemudian input data, ya. Data tugas 2 input, ya, ini sudah kita bahas. Listingnya pendek di bawahnya, ya. Nah, ada ANOVA per lingkungan, ya. Nah, ANOVA per lingkungan ini, jadi kita pakai proc GLM, ya. Ada keyword yang sangat menyenangkan di SAS ini, keyword namanya by. Jadi proc GLM by link. Ya, artinya di sini proc GLM by link. Link itu apa maksudnya? Ya ini kolom link, ya. Kolom lingkungan di sini, by lingkungan, maksudnya membuat ANOVA per lingkungan. Asik ya, otomatis. Jadi yang tadi yang 4 ANOVA per lingkungan itu bisa dijalankan dengan sekali perintah itu, dengan sekali perintah by link ini. Nah, tapi yang harus hati-hati adalah kalau kita membuat suatu proc kemudian by sesuatu, di sini by link,
maka di atasnya harus ada proxor dengan by yang sama. Jadi kalau prop GLM by link, harusnya di atasnya harus ada proxor by link juga. Kalau tidak pakai proxor, ya mungkin akan keluar sedikit air mata. Ya. Nah kemudian kelas full genome apa maksudnya? Jadi ini adalah ANOVA perlindungan, ya, ANOVA perlindungan. Ya, ANOVA perlindungan kan judulnya kan ANOVA perlindungan. Nah, kelas ulangan genom, karena tadi ada ulangan dan genom itu kan dalam ANOVA per lokasi ya, ANOVA perlindungan. Model produksi sama dengan ulangan dan genotipe ini rancangan kelompok lengkap teracak RKLT. Kalau ulangannya tidak ditulis di sini, terus sama dengan genom gitu aja kan, ya kan? Dalam model, dalam kelas sih boleh-boleh saja. Tapi yang menentukan rancangan ini model. Kalau kelas ini adalah kita membuat karakter tersebut sebagai faktor. Seperti kalau di R minggu lalu S faktor. Nah itu, kalau di SAS ini kita masukkan di kelas. Jadi isi kelas ini adalah faktor, ya, atau categorical variable, ubah kategori. Nah, tapi kelas ini tidak menentukan rancangan. Kita hanya beritahu SAS ulangan yang gitu itu faktor loh, gitu, ya kan? Nah, tapi yang menentukan rancangan itu model itu. Ya. Terus kita buat title ANOVA perlindungan, ya kan? Wah ini asik sekali di sini. Terus kita tinggal lihat output data, resultnya, ya. Di tengah malam kita lihat di sini, ya kan ANOVA perlindungan gimana ya dia bisa menghitung seperti ini, gitu ya. Ya kan? Ya sekarang sore bukan malam. Nah di sini kita lihat ANOVA perlindungan. Nah ini ya, dia buat ANOVA. Nah ini kan bisa digeser ke kiri, bisa kan? Sebenarnya bisa ya. Tadi aja bisa. Gimana caranya? Ini ke kanan bisa. Yang ini ya? Oh, maximize. Iya, bagus sekali. Ya. Maximize. Ya, ini bagus. Ya, maximize view ya. Bagus. Dan supaya lebih kelihatan, mungkin saya zoom saja ini ya, browsernya ya. Nah, itu. Jadi yang pertama ini, kenapa kok di outputnya ada data? Karena tadi kita minta di sini ada, setelah input data ada prop print, ya. Nah ini prop print dengan judulnya ini pihak data nih. Ya, sebelum ANOVA ada prop print, jadi ini datanya keluar gitu kan, ya kan. Dan ini bagus ini disarankan. Walaupun nanti di output akhirnya mungkin kalau data kita beribu-ribu baris, ya tidak perlu di print, tapi pertama kali sebelum kita menjalankan program di bawahnya sangat disarankan untuk dikeluarkan dulu datanya, ditampilkan maksudnya, tampilkan datanya untuk melihat SAS itu membaca dengan benar atau tidak, seperti kasus tadi, ya kan, di mana SAS-nya itu mungkin dia tidak membaca dengan benar data kita karena sesuatu hal. Nah kemudian setelah itu setelah prop print ini, nah kemudian kok bisa ada judul bagus di sini, data cabai 8 lingkungan. Nah itu dari title. Nah ini title nih, teman-teman bisa menulis title nih. Title dan title 2. Title 2 ini title baris kedua. Ya.
tuliskan. Nah, di ANOVA perlingkungan, jadi bagus ditulis title. Jadi kita tahu di output itu semacam kita kasih penanda, ya. Output itu output apa gitu. Apalagi kalau kita punya banyak program. Ya. Nah, ada prog GLM, ANOVA perlingkungan, kita lihat hasilnya. Oh, ternyata ada di sini ANOVA perlingkungan. Ya. Yang pertama ini adalah lingkungan 1. Ya. Ada kan tulisan link 1 ya? Link 1. Nah, ternyata di lingkungan 1 kita lihat di sini. Di sini ada jumlah kuadrat tipe 1. Type 1 SS. Ya. Ada type 1 SS dan ada type 3 SS. Nah. Type 1 SS dan type 3 SS. Jumlah SS itu sum of square atau jumlah kuadrat tipe 1 dan jumlah kuadrat tipe 3. Kalau data kita seimbang, tidak ada data hilang, ya, itu nilainya sama di sini, type 1 dan type 3 seperti kasus ini di lingkungan 1. Tapi kalau ada data hilang, nanti hasilnya bisa beda. Ya, disarankan menggunakan tipe 3 ya. Tipe 3 itu adjusted sum of square, jumlah kuadrat yang tersesuaikan. Kalau tipe 1 dan tipe 3 beda nilainya. Kalau kita punya data hilang, disarankan menggunakan yang tipe 3. Oke. Kesimpulannya bagaimana dari percobaan yang pertama ya? Kita lihat tipe 3 aja selalu di sini. Di lingkungan 1 ternyata genotipe tidak berpengaruh nyata, ya kan? Lihat koefisien keragamannya itu 20%. Ya oke lah. Ya, genotipe tidak berpengaruh nyata, ya kan? Ya kan? Kemudian mulai terasa sedih, ya kan? Kemudian lihat lingkungan 2. Lingkungan 2 ternyata pengaruh genotipe sangat nyata. Apa sih maksudnya nilai p-value ini apa? P-value ini adalah peluang untuk mendapatkan nilai statistik uji, ya, yang sama ekstrimnya atau lebih ekstrim dibandingkan nilai ini. Itu mungkin definisinya agak sulit dipahami, tapi ada definisi mudahnya atau pengertiannya saja. Pengertiannya apa maksudnya p-value 0,05, ya kan? Misalnya nilai p-value 0,05, ya. Jadi begini, kita punya hipotesis 0, pengaruh paritas tidak nyata, atau pengaruh paritas semuanya sama. Ya, itu kan hipotesis 0-nya. Nah, kemudian di sini, ya, kita melakukan atau 0,04 lah ya. 0,04 misalnya kita ketemu dari, ya kan? Ya. Jadi dari H0 ini, H0 itu kan misalnya pengaruh paritas 1, ya, ini kan ya, G1 sama dengan G2 sama dengan rho sama dengan G10. Pengaruh genotipe 1 sama dengan pengaruh genotipe 2 sama pengaruh genotipe 10, ya kan? Sama dengan 0, ya kan? Nah, 0. G1 sama dengan G2 sama dengan G10 sama dengan 0. Pengaruh genotipenya 0, ya kan? H1-nya ada minimal 1 G
yang pengaruhnya tidak nol. Dan gitu kan? Nah, nilai p-value ini menggambarkan peluang dari prosedur. Jadi, kalau hasil uji statistik ini untuk genotipe ya, genotipe p-value-nya 0,04, artinya kalau percobaan ini diulang, percobaan seperti ini diulang 100 kali, ya, maka 4 dari 100 peluangnya 4 dari 100. Perbedaan antar genotipe itu hanya karena faktor kebetulan atau just by chance. Ya. Kan kita ingin tahu kan perbedaan antar genotipe ini benar-benar karena pengaruh genotipe atau karena pengaruh kebetulan ya, yang tadi bagikan gitu ya. Ya. Kalau kita ketemu p-value 0,04, 4 dari 100 peluangnya ya, kalau percobaan ini diulang 100 kali, maka 4 dari 100 itu perbedaannya itu karena faktor kebetulan. Apakah percobaan kita yang sekarang ini termasuk yang 4 itu? Atau yang termasuk yang 96? Kayak 96 berarti itu bedanya benar-benar karena genotipenya, bukan karena kebetulan. Ya kan? Perbedaan antar genotipe itu benar adanya, bukan karena faktor kebetulan. Apakah percobaan kita ini termasuk yang 4 dari 100 atau yang 96 dari 100? Itu kita tidak tahu. Ya. Tapi karena peluangnya kecil, relatif kecil untuk bidang pertanian, ya, peluang yang just by chance ini kan kecil, 4 dari 100, maka kita berani menolak H0. Ya kan? Jadi kita tolak H0, kita terima H1 yang artinya terdapat pengaruh perlakuan, terdapat pengaruh genotipe terhadap hasil misalnya. Gitu ya? Katanya ya. Nah, ini p-value. Ya, konsensusnya kita menolak p-value kurang dari 0,05. Kita bilang dia nyata. P-value kurang dari 0,01 kita bilang sangat nyata. Ada kadang-kadang orang menulis kalau p-value-nya kurang dari 0,1 ini cenderung, ya kan? Ya kan? Nah, gitu. Tapi pada umumnya P lebih dari 0,05 itu tidak nyata, yang seperti ini. Ya, ini kadang-kadang ada orang mendefinisikan menulis seperti ini. Ya. Menarik ya, itu p-value. Jadi itu probability of prosedur, probability dari prosedur. Ya, nah itu. Jadi artinya kita mengambil kesimpulan bahwa genotipe ini berpengaruh, ya kan? Kita tulis genotipe berpengaruh nyata, ya kan, senang, ya kan, kemudian happy dan seterusnya. Pernyataan itu ya ada peluang salahnya, ya. Tapi peluang salahnya relatif kecil. Untuk bidang kita pertanian, untuk bidang kedokteran dia tidak pakai threshold 0,05 kan, ya kan? Mungkin dia pakai 0,0001 karena itu menyangkut mungkin keselamatan, ya kan? Iya ya, gitu ya. Ya, bidang genetika, pemeliharaan, bidang pertanian pada umumnya, ya, genetika tanaman, pemeliharaan tanaman, ya kita biasa menggunakan threshold 0,05. Tapi yang itu kadang-kadang, ya kan? Yang apa sebenarnya bedanya 0,049 dengan 0,051? Ya, kalau kita pakai threshold 0,05, yang ini mungkin, ya kan? Karena masih kurang sedikit nih. Jadi kita bilang nyata aja gitu saja. Kalau ini tidak nyata gitu, ya kan? Kan P-nya harus kurang dari 0,05 baru nyata. Ya kan? Bukan kurang sama dengan B, kurang, ya kan?
konsensusnya di sini. Ya. Nah, oleh karena itu ya, Atau kadang-kadang pas-pasan 0,06. ya. Nah jadi jadi cut off di 0,05 ini sesuatu yang sebenarnya juga bukan sesuatu yang sangat mutlak. Ya. Untuk itu ada pendekatan. Kalau di paper kita tampilkan saja di value-nya, ya. Dan nanti kita bahas. Nanti biar pembaca memahami sendiri. Ini 0,00 ya, saya 0,06 ya, saya masih percaya lah. Ada begitu, ya kan? Bisa jadi. Kan? Baik. Ada ANOVA perlindungan bisa dibaca seperti itu. Kemudian ada ANOVA gabungan antar lingkungan. Ya, ANOVA model A dan model B. Ya, ANOVA model A. Nah ini seperti ini. Atau model B dulu ya, gampang ya. Model B. Ya. Model B udah. From GLN, data tugas bulan. Nah ini, kalau teman-teman melakukan impor data, ya, langsung dari Excel. Ini kan kenapa datanya tugas bulan? Karena ini dikasih namanya ini. Karena nama dataset yang ini namanya tugas bulan, ini dikasih nama di sini. Nah ini, data tugas bulan. Tapi kalau teman-teman impor, secara default itu namanya impor, data impor gitu. Impor gitu. Nah, itu bisa diganti sih waktu mengimpor, cari pilihannya. Nah, itu bisa diganti nama datanya. Nah, itu untuk di refer sih. Ya, ANOVA gabungan model A nanti gabungan ANOVA B. Kelasnya apa? Lingkungan, ulangan, genotipe. Modelnya produksi, lingkungan, ulangan dalam lingkungan, genotipe lingkungan. Kita menggunakan model acak. Semuanya ini dianggap faktor acak, maka kita tulis random, ya. Terus kita copy paste saja ini, yang kita tulis sebelah kanan ini, random semuanya ini. Kemudian diakhiri dengan per tes. Kita ingin uji F yang sesuai, ya. Karena kan faktor lengkap dan faktor acak kan berbeda dalam penentuan galan yang sesuai. Sudah, ini title biru saja kemudian file. Maka hasilnya adalah seperti ini. Lihat yang paling bawah ini. Nah, hati-hati outputnya yang mana yang diambil, ya. Ini ANOVA gabungan model B, ini model dari error saja, ini biasa. Ini biasanya kita ambil nih sebagai output yang belum tentu. Bukan yang ini dalam kasus ini yang kita ambil. Ya, baris ini bisa diambil saja. Baris error dan baris koreksi total yang diambil. Atau kadang-kadang kita tidak menampilkan koreksi total sampai galan saja. Nah, kemudian di sini ada ANOVA untuk tipe 1 dan tipe 3. Hasilnya sama karena tidak ada data hilang. Tapi ANOVA ini mengasumsikan model total, saya kira. Ya. Nah, jadi ya ini pun tidak sepenuhnya model tetap, ya. Tapi mungkin model tetap. Ya. Jadi untuk output ini, ya, UGF-nya, output UGF-nya, ya, itu jangan dipakai, ya kan? Karena kita mengasumsikan tadi model acak.
Outputnya ada di mana model acaknya? Ada di bawah. Ya. Nah, ada di bawah. Jadi dia menggunakan galat yang sesuai. Ya. Jadi lingkungan diuji galatnya itu ini. Ya kan? Jadi SAS mencarikan galat yang tepat untuk pengujian. Karena kita sudah definisikan kan, lingkungan kan faktor acak. Kalau yang di atas tadi, ya lingkungan ini kan diuji ke galat yang ini kan. Semua pengujiannya di sini, yang di atas, yang tipe 1 atau tipe 3, yang di atas, itu pengujiannya semuanya ke galat ini, error ini, ya kan? Betul tidak? Ya. Tapi karena kita mengasumsikan model acak, galatnya itu beda-beda, ya kan? Lingkungan karena dia paling besar, ya, paling besar tadi itu, nah itu galatnya beda, ini pakai galat yang ini, gitu, ya. Kemudian yang di bawahnya gimana? Ulangan dalam lingkungan dan interaksi genotipe lingkungan menggunakan KT galat. Ini KT galat yang sama tadi atas tadi ya, MS error. Ya. Tapi genotipe diuji terhadap interaksi genotipe lingkungan. Nah, sebagai galat. Ya. Jadi ini adalah galatnya beda-beda merupakan konsekuensi dari model acak. Terus kalau kita nyusun tadi Pak, nyusun apa Pak? ANOVA-nya. Ya. Ini gimana Pak? Ya bisa diambil aja ini. Yang mana yang diambil? Disusun yang bagus. Ya kan? Misalnya yang pertama apa dulu tadi? Lingkungan dulu kan? Lingkungan dulu. Ya, lingkungannya diambil dulu. Lingkungannya diambil dulu. Ini diambil. Ini diambil. Terus genotipe. Terus interaksi. Terus galatnya pakai yang ini. Galatnya yang di atas ya. Galatnya yang ini. Galatnya yang di sini. Error ya. Ya. Bisa diambil. Jadi UGF-nya jangan pakai yang ini. Jangan pakai output atas, saya pakai UGF yang di output bawah yang galatnya tuh masing-masing. Ya. Oke. Oh ya, karena yang di atas ini pengujian semuanya ini uji F-nya adalah KT yang bersangkutan dibagi KT galat. Selalu menggunakan error ini sebagai pengujinya. Dimana kalau kita menggunakan model acak itu tidak tepat. Ya. Model acak itu dia di sini ada galat untuk galat yang berbeda. Untuk menguji lingkungan galatnya ini. Untuk menguji ulangan dalam lingkungan dan interaksi dengan lingkungan, nah ini KT galat sih. Ini sama KT galat yang tadi itu tadi. Ya. Untuk menguji genotipe menggunakan KT interaksi, betul. KT interaksi sebagai galatnya. Jadi genotipe diuji terhadap interaksi. Ya, demikian ya. Tinggal disusun saja outputnya. Tapi yang penting itu nilai F itu di sini. Kemungkinan nilai JK dan KT-nya itu masih sama dengan yang tipe 3 itu. Ya. Ya, tapi daripada salah copy, ini nilai F-nya ini yang beda kan? JK dengan KT kan kemungkinan sama aja dengan yang di atas, tapi nilai F-nya beda. Karena F ini kan adalah KT yang bersangkutan dibagi KT galat. Galatnya beda nih, ya kan? Nah, sehingga nilai F dan nilai P value-nya ini beda. Baik. Nah, silakan. Kita nggak perlu mencantumkan ke
sesuai lingkungan itu? Di Di apa gabungannya? yang ininya, yang error ini tidak perlu. Nah, tapi apa namanya, bagus untuk ditulis di metode bahwa ini diuji ke sini, ini diuji ke sini ya, untuk supaya catatan kita supaya kita ingat. Ya ini ya nih, error untuk lingkungan tuh ini, error untuk ini itu yang ini, error untuk genotipe adalah interaksi. Ya, ya semacam itu. Ya. Tapi output itu tidak perlu ditampilkan. Output yang ini maksudnya baris errornya ini ya tidak perlu ditampilkan. Cukup dalam percobaan secara keseluruhan saja. Jadi alfanya tetap bisa rapi. Mungkin ada pertanyaan? Ya supaya seru untuk tahun model A-nya ya interpretasinya mirip, nanti teman-teman diskusikan, ya kan? Tapi yang jelas gunakan outputnya sama. Gunakan yang hasil pengujian model acak. Pak, kalau gitu, kalau kakaknya tetap satu ya Pak ya? Iya kakak. Kakaknya tetap ambil yang besar ya Pak? Iya kakak ini sebenarnya kakak yang paling kecil nih. Kalau di split plot yang keluar kakak ini adalah KKB sebenarnya. Ya. Untuk menghitung kakak A dan itu perlu dihitung. Atau dihitung sendiri? Ya. Dihitung sendiri ya Pak? Ya kalau kita perlu menghitung sendiri. Tapi dalam kesempatan ini tidak perlu. Tapi supaya kita tahu koefisien keragaman ini sebenarnya koefisien kalau di split plot koefisien keragaman anak peta. Iya. Kalau ini gimana Pak kita ini? Yang dari apa penggabungan lingkungan tadi Pak? Bagaimana apanya? Maksudnya kakaknya dari gabungan itu nggak bisa dilihat ya Pak? Ini ada. Koefisien keragaman model A ada 22%. Ya. Tapi ya ini adalah kakak untuk level yang paling kakak anak, istilah split plot kakak anak peta. Jadi kakak untuk KKB istilahnya. Ya. KKA-nya tidak kurang. Kakaknya kita hitung dari yang itu berarti kan Pak? Dari yang model itu dari L itu dari itu bukan? Bukan saya kira. Yang itu Pak? Bukan? Ya. Ya, saya belum tahu persisnya, tapi kemungkinan dari antara tahun dan lokasi dalam tahun ini macam ya. Perlu dicek lagi persis karena negara. Oh bukan, mungkin yang mendekati ya ini. Ya. Ya ini saya kira dari output yang paling bawah ya adalah akar kategori untuk tahun ini ya. Ini untuk koefisien keragaman kaitannya dengan tahun ya. Akar kategori untuk tahun dibagi rata. Ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman? Pak ini panduan dari satunya itu ada ya? Apanya? Apa panduan ininya? Oh bisa dicari di internet. Oh Iya, saya kira mungkin dia dalam bentuk halaman-halaman bukan dalam bentuk buku. Tapi apa misalnya kita cari Prof GLM, ya, misalnya Prof GLM SAS gitu. Nah ini, ya kan? Nanti ada ini. Ada kan? Hanya ingin memastikan, ini kan data yang kita masukkan kan lingkungannya ada dua, ada lingkungan 1 sama lingkungan 2. Ketika menggunakan model B, itu berarti gabungan antara lingkungannya maksudnya berarti lingkungan 1 dan 2 itu dianggap satu aja gitu. Ya, bagus pertanyaannya. Jadi ada kolom yang berbeda, ya kan? Jadi nanti tolong dibuat supaya tidak bingung.
ada 3 kolom. Ada kolom lokasi, ada kolom tahun, ada kolom lingkungan, ya kan? Nah, gitu. Nah, jadi kalau ANOVA model B menggunakan kolom lingkungan saja, yang diberi nomor dalam hal ini diberi nomor 1, 2, 3, 4. Karena itu dianggap lingkungan yang berbeda, bukan 1, 2, 1, 2, bukan, ya kan? 1, 2, 3, 4. Kalau dalam contoh yang PR itu. Ya. Berarti itu tahunnya dianggap sama ya? 2008 semua ya Pak? 2008 dan 2009. Berarti dianggap jadi satu, dianggap bukan. Iya, tidak memperhatikan tahun. Ya, tidak memperhatikan tahun. Jadi, ya bisa dianggap sama, bisa dianggap berbeda, ya kan? Nah, tapi kita tidak memperhatikan tahun, kita anggap lingkungan saja. Ada 4 lingkungan. Ya, tahunnya bisa sama, bisa beda. Nah, tapi kalau yang di model B, itu model B, ya. Tapi kalau di model A, ada 2 lokasi di tiap tahun dan 2 lokasi yang lain di tahunnya. Gitu ya. Konfirmasi Pak, berarti yang di model B itu kita melakukannya itu kan lingkungan sama ulangan aja. Kalau kita masuk di tasnya itu nanti yang di kelola proses itu lingkungan sama lingkungan ya. Nah kalau model B semuanya Ya, jadi bisa dibuat datanya seperti ini. Ada 3 kolom nanti kan dari data padi. Diisi ada lokasi, tahun dan lingkungan. Ya, untuk lokasi berarti isinya 1, 2. Ya karena lokasi yang beda ya 1, 2, 3, 4 juga, ya kan? Karena lokasinya dianggap beda kan? Tadi lokasi di soalnya kan itu kan lokasi di tahun 2009 beda dengan lokasi di tahun 2010. Ya. Berarti lokasinya di sini 1, 2, 3, 4. Kan lokasinya beda nih. Bogor, ya. Kemudian Magelang, Banjarmasin. Kemudian di tahun 2009 lokasi 1, 2, 2010 34. Iya. Ya, tugas ya. untuk tugas, ya kan? Jadi seperti itu. Iya, Tugas nggak bisa dilihat. iya tidak apa-apa begitu, ya kan tidak apa-apa begitu, ya. Pak, kalau kita Output SAS-nya kemungkinan akan sama di kode 12 dengan, tapi lebih tepat saya kira mengkode ya apa adanya sesuai dengan skenario ceritanya, ya kan? dua berarti ya Pak ya. Ya. Ada 2 setting ya Pak. 1, 2, 3, 4. Nah, tahunnya 2. Kolom link juga 1, 2, 3, 4. Jadi kolom link sama dengan isinya dengan kolom lokasi. Ya. Ya kan? Nah, kalau misalkan saya kan di lokasinya 1567, berarti kita aja 15. Boleh. 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 Memang tahun 2009, 67 di tahun 2010 kan? Boleh. Boleh. Ya. Terus lingkungannya ditulis 1567 lagi juga boleh. Ya, gitu ya, kira-kira ya? Ya bisa seperti itu. Kalau kolom lingkungan ini kenapa dibuat tersendiri? Ini kalau dalam kasus terutama kalau lokasinya sama. Jadi di sini 4 lokasi di tahun 2008 sama dengan 4 lokasi di tahun 2009. Makanya ini misalnya ya, saya tidak tahu percobaan sebenarnya Pak Sugeng seperti apa. Tapi kita menulisnya begitu.
Karena kita mau merata-rata lokasi satu di tahun 2008 dan lokasi satu di 2009 akan digabung di rata-rata, muncul di sini kan? Ini kan lokasi ini akan dimunculkan sendiri dia, ya kan? Oh, berarti kalau yang di tugas ini kita bisa memasukkan lokasi itu sebagai lingkungan kan, Pak? Iya, sebenarnya sama. Iya, Kalau dalam tugas iya, ini, dalam tugas yang lokasi. yang tadi maksudnya. iya. Kalau dalam terminologi tugas ini, saya kira lokasi itu isinya sama dengan lingkungan, hanya modelnya berbeda karena kalau dalam lokasi tadi tahun itu dianggap juga situ. Nah, semacam. Listingnya juga disesuaikan betul. Listingnya bisa sama. Tapi nanti tolong ditelaah lagi, didiskusikan dengan teman-teman. Saya kira Kalau diskusi saja aja. Diskusi yang ya. dia tadi gimana sih? Jadi ada dua ya, berarti ya bisa dihubungkan. Misalnya kita punya dua lokasi, model A dua tabel aja, nanti apa? Ini satu model ini jauhnya mana gabungan dengan ini? Jadi nanti yang bisa dihubungkan. Jadi buat anak tabelnya. Oh, oke. Keempat, oke. Jadi kita masing-masing ya, namanya. Jadi nanti tergantung yang kita dipilih gitu ya. Kalau kita mau pakai yang bersilang atau pakai sarang. Ini kalau yang kayak ini dia seperti ini. Seperti satu mana terserahnya. Ya, jadi soalnya saya kira jelas, ya kan? Yang untuk model A ada dua lokasi di tahun 2009, dua lokasi di tahun 2010. Lokasinya beda, L1, L2 di tahun 2009, L3, L4 di tahun 2010. Ya, nah begitu. Yang B, ya kita tidak melihat tahun, tapi kita anggap saja 4 lokasi, ada 4 lingkungan. Ya, gitu ya. Kalau yang A itu berarti lingkungannya Sebenarnya 4 lingkungan juga ini, tapi lingkungan itu diperhatikan sebagai lokasi dan tahun. Ya kan? Makanya terminologinya itu, ya kan? Ini ada lokasi dan tahun. Sarang yang hanya itu. Ya. Dia yang dulu dapat data yang tidak ada lokasi cuma lingkungan doang dia. Berarti dianggapnya Jadi intinya itu ada kemiripan. Makanya nanti kan ada dalam pertanyaannya kan dicari kesepakatan. Ya. Tapi nggak ada tahunnya. Langsung ke kemana aja. Jadi dia nggak perlu lagi lihat tahun dia. Kalau lihat tahun, berarti ada tahunnya. Tahun itu ini yang kaya. Kalian dari 10 kan lokasi kemudian ada di lokasi di tahun kan. Kalau kita enggak juga kan nanti tulisan di sebelah satu hari kan bisa dari kamu kan yang namanya juga gabungan ya. jadi dia ada iya. Cuma gara-gara lupa karirnya dia kemarin pusing ya. Kalau tulis ini aja jawab.
Jadi di Baik. Apa mungkin masih ada pertanyaan? Silakan. Tahun lalu saya upload listing A, ya. Hanya saya berpikir lagi listing A-nya itu belum lengkap, ya. Artinya dia belum bisa menguji secara spesifik ke garap yang diinginkan. Ya, jadi listing itu tidak saya upload tadi, jadi belum ada ya. Tapi teman-teman di encourage kalau misalnya ingin mencoba dengan A, dipersilahkan dan bagus. Ya. Silakan mencoba. boleh. Saya itu makasih banget sama kamu. Powerful. Terus open source ya. Gratis. Baik, saya kira mungkin kalau tidak ada yang ingin disampaikan, kita mungkin bisa selesai lebih awal. Ya, terima kasih atas kehadiran dari teman-teman semua dan semoga praktikum ini bisa bermanfaat. Ya, saya mohon maaf sekiranya ada kesalahan dalam penyampaian. Ada ulangan tapi yang Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mented itu menggunakan model kayak gitu itu bisa nggak kita buat model yang mana? Oh, sumber rekamannya.